Bapak jangan menjelaskan apa ayat yang saya tujukan, yang saya beritahukan. Bapak ya kasih bantahannya. Bapak tadi mengatakan ya semua nabi-nabi itu jalan yang lurus. Buktikan sama saya nabi siapa itu. Nabi-nabi itu jalan yang lurus dan hidup dan kebenaran. Itu aja, Bapak kasih bantahannya. Kalau tidak ada, ya Bapak menerima kuasa Roh Kudus. Bapak harus memahami, buka hati. Ya, untuk apa kamu beriman kalau tidak mempunyai jaminan? Kalau menurut saya ya, semua nabi-nabi itu adalah jalan. Menurut saya semua nabi-nabi itu adalah jalan. Jalan menuju apa? Jalan menuju Tuhan. Tapi yang saya bingung adalah kalian malah menyembah jalannya. Kami menyembah tujuannya. Jadi di sini sangat-sangat jelas perbedaan antara kami dengan kalian. Kami menyembah tujuannya, sedangkan kalian menyembah jalannya. Jadi kalian gak bakal sampai kepada tujuan karena yang kalian sembah adalah jalan. Sedangkan kami sudah pasti sampai kepada tujuan karena yang kami sembah adalah tujuannya. Jadi begitu ya, Torosoki. Jangan berasumsi, Pak. Ya, Bapak berasumsi lagi nih. Ya, mana ada nabi-nabi yang lain dalilnya yang berani mengatakan seperti di atas ini. Aku jalan kebenaran dan hidup. Ingat itu, Pak. Ya, mana ada nabi-nabi yang lain yang berani mengatakan aku jalan dan kebenaran dan hidup. Mikir, Pak. Ya, jangan berasumsi yang tidak mempunyai dalil dan fakta. Mimpi sih boleh, tapi jangan keseringan mimpi. Usahakan siang-siang jangan mimpi ya. Ya, jangan terlalu banyak menghayalnya. Ya, ingat Arab dan Israel itu beda. Kalau Elohim sudah memisahkan, jangan Anda yang mau menyamakan, ya. Israel sudah ditetapkan, sudah ditentukan. Elohim, bangsa yang kados, ya. Anda tidak usah ini lagi, ya. Nah, Anda sejak sekarang belajar mengenal siapa itu Yesua. Anda mau bilang semua itu jalan, boleh. Anda lihat Yesus itu sama enggak dengan yang lainnya? Ayo, atau Anda tidak usah yang lainnya. Ya, bandingkan aja Yesus dengan Muhammad. Di mana letak persamaannya? Ya, siapa yang lebih bobrok? Ya. Oke. Lihat dulu ya, baru ambil kesimpulan ya. Jangan ikuti pengajaran gurumu. Gurumu itu belum tentu benar. Gurumu itu belum tentu pintar. Kan menurutku gurumu goblok, maka melahirkan Anda murid yang super goblok. Ya. Jadi Anda belajar aja sendiri, ambil kesimpulan sendiri. Ya. Gitu aja. Dadah. Gini ya, Pendeta Torosoki. Nabi-nabi itu kan membawa jalan. Seperti Nabi Musa membawa jalan kepada Bani Israel. Kepada bangsa Mesir, membebaskan bangsa Mesir dari perbudakan. Itulah jalannya. Perantaranya adalah Nabi Musa. Jadi dia adalah jalan. Jalan bagaimana Tuhan membebaskan bangsa Mesir dari perbudakan. Jalannya siapa? Ya Musa. Perantaranya. Begitu juga dengan Yesus. Di dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Iya. Dia jalan, iya. Tidak ada satupun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Iya, dia adalah jalan, saya akui dia adalah jalan. Bahkan Musa pun menurut saya adalah jalan. Karena Tuhan tidak mungkin datang kepada Mesir ketika ingin membebaskan dia dari perbudakan. Sudah pasti jalannya siapa? Ya Musa sebagai perantara. Jadi yang kami sembah itu bukan jalannya, tujuannya yang kami sembah. Jadi itulah perbedaan antara saya dengan Bapak Pendeta Torosoki. Yang Bapak sembah adalah jalannya. Sedangkan jalannya itu sendiri mengakui kalau dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri.
sedangkan tujuannya juga bisa. Jadi kalau yang kami sembah adalah tujuannya Pak Pendeta, bukan jalannya gitu. Saya tidak menyamakan antara Israel dengan Arab. Jelas beda. Jelas beda. Jadi saya tidak akan menyamakan antara Israel dengan Arab. Tidak akan saya sama-samakan. Sudah pasti tentu jawabannya adalah beda. Lalu menyamakan antara Yesus dan juga Muhammad dan Rasulullah. Tidak boleh disama-samakan. Karena Allah berkata, kami menurunkan Nabi itu dengan mukjizat, dengan tanda-tanda yang berbeda. Ya Yesus tanda-tandanya apa? Dia tidak usah punya ayah, tapi dia hidup, dia lahir. Jadi mukjizat Nabi-Nabi itu ya beda-beda, tidak bisa kita sama-samakan. Ya mungkin Nabi ini punya kitab ini, Nabi ini punya kitab ini. Jadi tidak bisa kita sama-samakan. Kalau masalah bobrok-bobroknya ya bobroknya Yesus. Setidaknya apa? Setidaknya Rasulullah bisa membuat bangsa Arab itu menjadi perbudakan di bangsa Arab itu terhenti. Sedangkan Yesus tidak ada. Jangankan diterima oleh bangsanya, malahan hendak dibunuh. Ingat, kalau masalah bobrok, saya lebih mengatakan bobrok Yesus. Karena kenapa? Rasulullah kenangannya masih ada sampai saat ini. Kenangannya masih ada. Dia mampu menghapuskan perbudakan di Arab sana, Arab dahulu. Tetapi Yesus tidak. Hanya beberapa yang segelintir yang jadi pengikutnya. Kebanyakan apa? Membencinya, bahkan membunuhnya. Hendak membunuhnya. Jadi kalau saya bilang siapa yang paling bobrok, ya saya harus bilang Yesus yang paling gagal. Bapak berasumsi, baca dulu dalil yang saya tujukan di atas. Ya, pahami komanya. Dan saya jelaskan sama Bapak. Isa mengatakan, ya, aku jalan. Itu koma. Dan kebenaran. Itu koma. Dan hidup. Ada nggak Nabi-Nabi Musa mengatakan seperti begitu? Makanya Bapak jangan berasumsi, tujukan dalilnya siapa Nabi-Nabi yang lain itu. Yang berani mengatakan Nabi Musa itu dia jalan. Dan kebenaran dan hidup. Makanya Bapak harus buka hati. Jangan katakan begini. Ya, jangan tafsirkan yang tidak tertulis. Dalilnya yang tertulis itu yang Bapak sampaikan. Biar Bapak ini kokoh dengan iman yang Anda imani. Kalau nggak ada dalilnya, satu tujuan, ya Bapak berasumsi. Bapak atau Pendeta Torosogi, begini Pak Pendeta ya. Menurut saya semua nabi-nabi itu adalah jalan. Musa pun jalan. Ya, Allah hendak membebaskan bangsa Mesir dari perbudakan. Jalan Allah membebaskan bangsa Mesir dari perbudakan apa? Ya Musa. Musa yang sebagai perantara Tuhan, perantara Allah untuk membebaskan bangsa Mesir dari perbudakan. Begitu juga ketika Bani Israel menyembah patung anak sapi. Jalannya siapa untuk menegakkan kalimat tauhid lagi? Ya Musa. Jadi setiap nabi-nabi itu adalah jalan, Pak. Yesus juga jalan, iya. Ketika banyak di zaman dahulu banyak mereka menghapuskan hukum Taurat, marah mengganti hukum Taurat, ya Yesus adalah jalan bagaimana untuk menegakkan hukum Taurat itu sendiri. Jadi setiap nabi-nabi itu adalah jalan, Pak. Bukan cuma dia. Kebenaran, iya. Setiap nabi-nabi itu, kalau kami Pak ya, setiap nabi-nabi itu mempunyai sifat wajibnya, yaitu syidik, yang artinya benar. Semua nabi-nabi itu benar, menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah, kemudian disampaikan lagi pada umat-umatnya. Jadi dia benar. Dan hidup, iya. Yesus pun mengajarkan tentang hidup. Hidup itu mengenal dia sebagai utusan, bukan mengenal dia sebagai Tuhan. Jadi apapun yang Yesus katakan itu kan yang kami lakukan. Dia kebenaran, dia jalan, dia hidup, ya kami lakukan. Jadi bukan cuma dia Pak yang jadi kebenaran yang hidup. Dia akulah jalan dan kebenaran hidup, bukan cuma dia. Ya. Lagi pula Pak Pendeta Torosogi, saya pernah baca The Five Gospel, ya. The Five Gospel ini kan hasil seminar 76 ahli dalam berbagai bahasa, dalam berbagai universitas dengan titel yang sangat-sangat tinggi. Ya, saya pernah baca The Five Gospel.
Dan anehnya lagi, Pak Pendeta Torosoki, mereka mengkelompokkan Yohanes 14 ayat yang ke-6, di mana Yesus pernah berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku." Mereka mengkelompokkan ini pada ayat yang hitam. Apa itu ayat hitam? Ayat hitam itu adalah ayat yang tidak pernah dikatakan maupun disampaikan Yesus. Jadi kenapa ini, Pak? Ahli-ahli Bapak sendiri mengakui kalau Yohanes 14 ayat 6, di mana Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada satupun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku." Ahli-ahli Bapak sendiri mengatakan kalau ayat itu adalah palsu, tidak pernah dikatakan oleh Yesus. Tapi Bapak pakai gitu. Nah, inilah kesalahanmu, Pak. Ketidaktahuanmu. Ya. Ada enggak Musa mengatakan, "Aku jalan dan kebenaran dan hidup"? Ada enggak? Atau ada nabi-nabi yang lain? Ya. Atau Nabi Muhammad mengatakan dia jalan dan kebenaran dan hidup? Ada enggak? Jangan Bapak menafsirkan yang tidak tertulis di dalam kitab. Kalau memang Bapak mendapatkan itu, kirimkan. Dalilnya apa? Nabi siapa yang mengatakan itu? Supaya Bapak meyakini sesuatu iman yang Anda imani. Coba Pendeta Torosoki dengerin lagi VN saya di atas deh. Musa itu jalan, ya. Begini, Pak. Bangsa Mesir dulu kan sejarahnya bangsa Mesir itu kan terbelenggu oleh perbudakan. Bangsa Mesir terbelenggu oleh perbudakan yang dilakukan oleh Firaun. Ini bangsa Mesir, Pak, ya. Kemudian bangsa Mesir berdoa. Ya, bangsa Mesir berdoa. Kemudian Tuhan memberikan jalan kepada bangsa Mesir untuk terlepas dari perbudakannya. Siapa? Musa. Jadi Musa pun di sini disebut sebagai jalan, walaupun tidak ada ayatnya di mana Musa mengatakan akulah jalan. Jadi kita harus pakai logika, Pak Pendeta, ya. Bangsa Mesir terbelenggu oleh perbudakan. Kemudian Tuhan memberikan jalan untuk terbebas dari perbudakan itu. Siapa? Musa. Jadi walaupun dia tidak ngomong dia akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tetapi melalui perbuatannya saja sudah tahu, Pak, kalau dia adalah jalan. Mengenai kebenaran, semua nabi-nabi itu juga benar, karena nabi-nabi itu menyandang titelnya syidik, artinya benar. Hidup juga diajarkan oleh Yesus. Hidup yang diajarkan oleh Yesus adalah hidup mengenal kalau dia itu cuma utusan dan mengenal Allah itu cuma satu. Itu hidup yang diajarkan. Bapak, jangan menjelaskan apa ayat yang saya tujukan, yang saya beritahukan. Bapak, ya, kasih bantahannya. Bapak tadi mengatakan, ya, semua nabi-nabi itu jalan yang lurus. Buktikan sama saya nabi siapa itu. Nabi-nabi itu jalan yang lurus dan hidup dan kebenaran. Itu aja, Bapak kasih bantahannya. Kalau tidak ada, ya Bapak menerima kuasa Roh Kudus. Bapak harus memahami, buka hati. Ya, untuk apa kamu beriman kalau tidak mempunyai jaminan? Pak Pendeta Torosoki, ya, Pak Pendeta Torosoki, dengan hormat sekali lagi saya katakan, walaupun Musa tidak mengomong kalau dia adalah jalan, Pak, tetapi kita harus lihat dengan tingkah lakunya, dengan sejarahnya bangsa Mesir itu bagaimana, Pak, terbebas dari perbudakan. Siapa jalan Tuhan untuk membebaskan bangsa Mesir dari perbudakan? Ya Musa, Pak. Jadi secara tidak langsung Musa pun adalah jalan tanpa dia harus omong akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Masalah kebenaran pun, Pak Pendeta Torosoki, setiap nabi itu menyandang titel yang namanya syidik. Syidik itu artinya benar. Jadi setiap omongan para nabi itu benar. Ya, dan juga hidup. Iya, Pak Pendeta Torosoki, hidup juga pernah diajarkan oleh Yesus. Tapi hidup yang diajarkan oleh Yesus itu bukan menganggap dia sebagai Tuhan, bukan menganggap dia sebagai anak Allah, bukan menganggap dia sebagai anak Tuhan, bukan. Hidup yang diajarkan oleh Yesus adalah menganggap kalau
Dia hanyalah seorang utusan dan mengakui kalau ada satu Tuhan saja, yaitu Allah. Itu Pak Pendeta. Ya, mengenai the five gospel itu kan bukan dari saya yang ngomong Pak Pendeta, itu kan dari 76 ahli loh kalau nggak salah. 76 ahli dari berbagai universitas terkenal di dunia dengan titel tertinggi. Ya, mereka menggolongkan Yohanes 14 ayat 6 di mana Yesus pernah berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Itu mereka menggolongkan dalam ayat hitam gitu. Ayat hitam itu adalah ayat yang tidak pernah dikatakan. Saya sudah mendengarkan VN-mu Pak di atas. Bapak tidak bisa memberikan ayatnya. Ya, di mana Musa mengatakan, ayatnya di mana mengatakan, "Aku jalan dan kebenaran dan hidup." Anda kasih ayat bantahannya. Ini Pak Pendeta, nabi-nabi itu semua jalan yang lurus. Ya, kenapa kamu juga mengambil ya contoh perumpamaan dalam hidupmu, Musa? Kasihlah nabi yang lain, contohnya Nabi Muhammad. Dia mengatakan, "Aku jalan, kebenaran, dan hidup." Ada nggak begitu? Jadi Pak Pendeta Torosoki ya, jadi gini, kalau Pak Pendeta mengatakan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup, iya Pak, kami umat Islam mengakui kalau dia adalah jalan. Bahkan kami mengakui kalau nabi-nabi, semua nabi-nabi dari mulai Adam sampai Rasulullah itu adalah jalan menuju Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mengatakan dan kebenaran. Kami juga mengakui Pak, kalau nabi-nabi itu menyandang titel namanya syidik, artinya benar. Jadi apa yang dikatakan nabi itu tidak pernah tidak benar, selalu benar apa yang dikatakan dia itu, karena asalnya itu dari Tuhan. Yang ketiga, dia mengatakan dan hidup. Iya Pak, Yesus pernah mengajarkan tentang hidup. Hidup yang diajarkan oleh Yesus adalah mengenal dia sebagai utusan, bukan mengenal dia sebagai Tuhan. Jadi semua yang Bapak Pendeta Torosoki bilang, kami semua umat Islam mengakui, namun perbedaannya adalah kami menyembah tujuan, bukan menyembah jalannya. Jadi perbedaannya, perbedaannya antara saya sama Pak Pendeta menyembah jalan, kalau saya menyembah tujuan. Jadi Pak Pendeta sampai sekarang pun tidak akan bisa sampai ke tujuan, karena yang Bapak Pendeta sembah adalah jalannya. Sementara kami sudah pasti masuk ke tujuan, karena tujuan kami yang kami sembah. Jadi gitu Pak Pendeta. Oke, jadi ya, Yohanes 14 ayat yang ke-6 yang tadi dibahas oleh Pendeta Torosoki, menurut The Five Gospel itu dikategorikan menjadi hitam, ayat hitam. Jadi ayat hitam itu ada 4 warna di dalam The Five Gospel. Yang pertama warna merah, itu sudah pasti kalau itu perkataan Yesus. Yang kedua itu warna pink, itu 75% kalau para ahli mengatakan kalau itu adalah perkataan Yesus. Dan warna hijau itu 50% ya. Ada yang mengatakan 50% mengatakan kalau itu adalah perkataan Yesus, 50%-nya lagi tidak. Dan ayatnya hitam. Ayat hitam ini adalah ayat yang tidak pernah dikatakan maupun tidak pernah diajarkan. Jadi Yohanes 14 ayat yang ke-6 seperti yang sudah diterangkan oleh Pendeta Torosoki itu tidak pernah dikatakan dan tidak pernah juga disampaikan oleh Yesus menurut The Five Gospel. Dan The Five Gospel ini sendiri bukan orang Islam yang buat. The Five Gospel ini adalah buatan dari mereka sendiri. 76 ahli dalam berbagai titel tertinggi di berbagai universitas dunia. Jadi di dalam Yohanes 14 ayat 6 itu mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku." Jadi Yesus adalah jalan. Iya, kita semua mengakui kalau Yesus adalah jalan. Tapi yang kita akui adalah iya, semua nabi-nabi itu juga jalan. Seperti perumpamaan yang sudah saya sampaikan tadi, Musa itu adalah jalan bagi Tuhan untuk membebaskan bangsa Mesir dari perbudakan. Begitu juga dengan Rasulullah. Rasulullah itu adalah jalan yang diberikan kepada Allah, kepada bangsa Arab dan semua bangsa untuk menggapai cahaya, untuk menggapai kebenaran. Jadi begitu. Semua nabi-nabi itu juga jalan. Kebenaran, iya, semua nabi-nabi itu yang menyandang titel kebenaran. Hidup ya hidup. Hidup diajarkan oleh Yesus loh. Hidup yang diajarkan oleh Yesus itu adalah
Yohanes 17 ayat ketiga, inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Aku sebagai utusan. Jadi hidup juga dikejarkan oleh Yesus. Jadi semua yang perkataan pendeta Torosok tadi itu adalah asumsi. Asumsi semua itu.